Oke, Bapak Ibu semua, halo, apa kabar? Jadi pada video kali ini kita akan bahas satu saham. Ini sekalian saya bahas, sekalian saya menepati janji karena teman-teman banyak yang nagih, yaitu terkait eh, saham terigu, saham terigu. Jadi saham terigu itu udah cukup rame, atau bukan cukup rame, tapi saham terigu itu salah satu saham yang paling apa ya, yang paling banyak diperbincangkan selama periode IPO atau parade IPO yang banyak ini. Jadi kurang lebih ada 10 IPO, saya belum sempat bahas semua karena memang belum sempat baca. Nah, semua mata tertuju pada terigu. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita tahu sendiri ada satu sosok yang memang lagi naik di market, yang memang lagi promosi, atau bukan lagi promosi tapi lagi mention terus saham ini. Itu kan saham terigu. Nah, sehingga banyak orang yang rame mau ikutan nebeng dan segala macam gitu kan. Nah, pertama-tama disclaimer dulu bahwa analisa yang akan saya lakukan di sini itu adalah analisa pre-IPO, analisa pre-IPO, di mana untuk analisa pre-IPO itu biasanya bukan melihat hari pertama kira-kira harganya gimana, bukan. Tapi lebih ke ini untuk periode longnya oke atau tidak. Seperti itu. Tapi tetap saya akan bahas saham terigu itu dari apa? Dari nanti awal IPO menurut saya gimana, nanti setelah IPO menurut saya gimana, setelah beberapa bulan IPO itu gimana, itu saya akan bahas. Seperti itu. Oke, dan ya disclaimer on seperti biasa. Oke, ini adalah prospektus dari saham Terigu atau PT Serestar Indonesia yang akan IPO nanti tanggal 8. Tanggal 8 mau IPO. Nah, bagi yang nggak tahu, PT Serestar ini apa namanya, salah satu pemain besar di industri tepung terigu. Bahkan market share-nya itu masuk top 5, masuk top 5 di Indonesia. Ini saya dapat dari hasil ngobrol sama orang-orang gitu kan untuk Serestar Indonesia. Nah, tipikal saham seperti ini atau tipikal emiten seperti ini yang bagus, yang bisnisnya bagus, yang ya memang usahanya bagus, itu biasanya tipikalnya adalah jumlah lembar sahamnya itu biasanya cukup banyak. Cukup banyak tapi nggak banyak banget, dikit tapi nggak dikit banget, jadi tengah-tengah. Nah, ini ada 15 juta lot atau 1,5 miliar lembar saham, setara 18,8 sekian 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 persen. Nilai nominalnya 100 rupiah. Ya, perusahaan bagus nggak akan jualan kertas, nilai nominal pasti gede, nggak mungkin nilai nominal 1 perak 2 perak. Lalu harga penawarannya 210, harga penawaran 210, total amountnya 315 miliar. Ya, tipikal perusahaan besar, ratusan miliar sampai triliunan biasanya untuk nilai emisinya. Oke. Nah, selanjutnya adalah penjamin emisinya adalah Semesta Indovest Sekuritas atau MG. MG gitu kan. Di sini saya akan netral. Nah, MG secara histori gimana? MG secara histori memang kurang, nggak apa ya, memang cukup jarang MG ini IPO-in saham, dan beberapa yang udah IPO pun ya mostly masih di situ-situ aja geraknya atau cenderung turun. Nah, tapi ada yang buat beda di IPO MG kali ini, yaitu adanya sosok itu yang lagi terus mention saham ini. Nah, pertanyaannya apakah bagus? Apakah menarik? Gitu kan. Karena secara teori kan makin banyak retailnya makin jelek harusnya kan. Makin banyak retailnya makin jelek. Itu benar. Tapi pertanyaannya adalah retailnya dapat berapa banyak gitu kan. Retailnya dapat berapa banyak. Itu yang cukup penting nanti kita sama-sama lihat. Kalau retailnya dapat masih range 15%, ya oke lah, mungkin masih arah 1 kali 2 kali masih bisa. Ya 2 kali lah maksimal. 3 kali maksimal lah. 1-2 kali masih bisa arah. Tapi ketiga kali saya nggak begitu yakin untuk bisa arah. Uh,
Tapi ya kita lihat nih, ini kan apa ya, ibaratnya bukan project pertama ya, tapi saham IPO pertama yang yang dimention sama Lord gitu kan, sama Lord Koko satu itu yang baik hati ya. Barangkali Koko itu mau berbagi cuan, ya kita nggak tahu gitu kan. Cuma kalau saya kebiasaan saya adalah saya nggak pernah ikut IPO. Kebiasaan saya nggak pernah ikut IPO. Satu-satunya IPO yang saya ikutin waktu itu cuma Goto, itu pun karena buat konten, dan WIRG itu pun karena duit sisa. Seperti itu. Jadi itu sisanya saya nggak tertarik. Kenapa? Karena biasanya kalau IPO itu kalau barangnya bagus kita dapat sedikit, kalau barangnya jelek kita dapat banyak. Dan kalau kita dapat banyak barang jelek kita boncos, balikinnya lebih lama dan agak susah seperti itu. Jadi buat saham Terigu kalau di awal-awal ya tadi yang saya bilang size sebesar ini, tapi dia IPO 210 sih. Size sebesar ini mungkin ya 2 kali arah bisa lah, 2 kali arah bisa. Satu kali 2 kali arah bisa, jangan greedy. Biasanya saham seperti ini mainnya pelan-pelan. Kalau saham bagus yang fundamental bagus tuh mainnya pelan-pelan, nggak gerasa terusuk. Nggak langsung arah sampai 10 kali, 8 kali, 11 kali, enggak. Paling arahnya ya 2 kali, 3 kali, setelah itu turun, cenderung turun, di WC di sidewaysin dulu sebentar, baru naik pelan-pelan. Nah ini perusahaan bagus soalnya. Jadi pasti kalau perusahaan bagus seperti ini dia punya bisnis plan jangka panjang. Jadi nggak asal IPO, buang barang ke market, selesai, enggak. Ini pasti mainnya agak panjang sedikit. Jadi kalau buat investasi jangka panjang ikut IPO ya silakan. Paling dapat nggak terlalu banyak. Biasa dapat nggak terlalu banyak, mungkin 5%, mungkin 10%, mungkin 15%. Kalau udah di atas 30 itu agak ngeri, tapi kalau masih range 15, 10, 5 itu ya menarik. Nah, nanti Bapak Ibu di market ya bisa cicil lagi. Cuma cicilnya kapan, Pak? Cicilnya nanti. Kalau menurut saya tunggu aja. Tunggu dulu broker summary-nya keluar, tunggu dulu data-data post IPO-nya keluar, baru kita bisa consider untuk beli bagi yang nggak ikut IPO, atau kita bisa nambah untuk investasi jangka panjang di saham ini gitu kan. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan apa nih namanya, Terigu, PT Serestar Indonesia. Saya sih lihat sekilas perusahaannya bagus sih. Perusahaannya bagus. Umumnya kalau perusahaan bagus seperti ini, IPO-nya itu di harga 400-500. Umumnya harga 400-500, ntar dia naik bentar sampai 600 terus turun. Tapi ini unik, IPO-nya harga 210. Jadi iya tadi yang saya bilang, arah 2 kali harusnya bisa lah sampai nyampe 400 dulu, 400-an lah. 400-an nyampe di range 400-500 baru dia sideways dulu, turun dan sideways. Seperti itu. Nah, nanti di sana baru kita analisa lagi. Seperti itu. Nah, itu teman-teman terkait saham Terigu. Untuk saham lain saya jujur belum sempat baca, cuma yang udah saya lihat tuh SWID. SWID itu ya saya udah bahas di channel Telegram bahwa saham ini kurang menarik. Kurang menarik. Nanti mungkin di video besok atau nanti malam saya bahas terkait SWID. Seperti itu. Saham lainnya nanti deh, saya belum sempat baca. Banyak banget IPO-nya, bingung saya. Ini lagi, ini akselerasi nih biasanya nih. Agung Menjangan. Oh, jualan apa? Ikan menjangan. Atau jualan apa? Penyiapan lahan, bidang jasa produksi budidaya ikan. Oh iya, menjangan. Nah, budidaya ikan. Ya seperti itulah kurang lebih Bapak Ibu untuk saham Terigu. Harusnya ikut banyak sih, dan ya karena ini project pertama, yang bersangkutan harusnya nggak malu-maluin lah ya. At least kalau ada retail rugi, itu retail yang rugi karena kegridian atau keserakahannya masing-masing, bukan memang karena ada niatan dari awal ngasih barang exit, enggak seperti itu. Karena kan itu beda hal, ada itu kan beda hal. Kalau ada retail yang rugi karena keserakahannya sendiri, contoh saham DFAM, The Farm udah naik 60% 2 hari terakhir, tapi masih ada orang yang mau beli. Nah, itu salah dia sendiri, bukan salah bandarnya gitu kan. Karena bandarnya ya kerja gitu. Salah sendiri mau dikerjain. Seperti itu. Tapi kalau Terigu saya rasa enggak sih. Saya rasa mainnya akan cantik. Bahkan mungkin teman-teman yang ikut IPO akan dikasih untung ya minimal 1 kali arah itu harusnya dapat sih. Harusnya ya.
asal semua nggak sepakat kuyur. Seperti itu ya. Itu sih paling buat Trigu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you Bapak Ibu semua.